Topik yang saya pilih pada saat ini hanya sederhana. Hanya sederhana. Tidak susah untuk dimengerti. Karena judulnya adalah pengikut Kristus sejati. Tapi yang tidak sederhana itu dia sejati. Kalau mau dikatakan kita di sini ketika ditanyakan apakah kita adalah pengikut Kristus, oh saudara, ini jawaban yang paling mudah. Benar, karena saya di gereja ini adalah karena pengikut Kristus, ya. Pasti kita akan jawab benar, saya ini adalah pengikut Kristus. Tapi saudara, ternyata ada dua tipe pengikut Kristus, ya. Orang berdoa, orang adalah pengikut Kristus sejati. Amin. Jadi ada yang sejati, ada yang sejati, ada yang sungguh-sungguh, ada yang bukan tidak tapi kurang sungguh-sungguh. Ya, jadi seperti itu. Kenapa sampai dikatakan ada dua tipe? Kenapa ada yang kurang sungguh-sungguh? Ya, karena ini alasan-alasan yang saya cari. Apa yang membuat sehingga tidak sungguh-sungguh? Ya, karena ada pengikut Yesus hanya secara lahiriah, tidak mau hidup sesuai kehendak Allah, hanya apa saja bilang Kristen KTP. Ada juga karena motivasi yang salah, selalu memandang mengenai Injil kemakmuran, oh kalau ikut Kristus pasti diberkati, hidup pasti mudah, ya, di dunia ini pasti hidup mudah, mulus-mulus, ya, karena mengikut Yesus pasti mulus-mulus, hanya senang-senang saja. Kalau susah datang, tidak mau menerima. Dan ada karena hati masih dikuasai dunia, dan karena tidak bertumbuh dalam firman dan juga iman. Saudara, kata mengikut ini, kata pengikut ini, kata dasarnya adalah mengikut, ya. Sahabat, ini kita akan belajar dari firman Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Tapi sebelum itu orang pelajari kata dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengikut ini memiliki arti banyak hal, yaitu menyertai. Biasanya kalau mengikut, dia ikut di belakang. Mengiring, meniru, menurut, atau menganut ajaran dan perintah. Ya, jadi kalau kita mau mengikut seseorang, pasti kita akan mengikut di belakang orang itu. Ini GPRT, ya, sederhana. Meniru apa yang dia lakukan, menurut ajarannya, perintah dari seseorang yang kita ikuti. Itu definisi daripada kata pengikut. Nah, ayat tema yang sudah dibacakan tadi menjadi ayat perenungan kita pada saat ini. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, kalau orang lihat ayat ini, orang harus sadar, jadi pengikut Kristus di dunia ini tidak gampang. Kadang-kadang dalam pemikiran orang pasti aman-aman. Ada orang memang ketika menerima Kristus, pas dia sudah ada di gereja, lalu ada permasalahan yang terjadi, langsung keluar karena tidak memahami apa syarat menjadi pengikut Kristus. Tidak memahami apa syarat menjadi pengikut Kristus. Ada 3 poin: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Sebelum kita mempelajari 3 syarat ini, kita akan mempelajari dulu dia latar belakang. Kenapa sampai Yesus ada bilang, setiap orang yang mau mengikut aku
memikul salib dan mengikut aku. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 22, ini ayat sebelum kan ayat 24 yang menjadi perenungan kita. Di ayat sebelum, ayat 22 sampai ayat 13 ayat sebelum. Pada saat itu Yesus dan murid-muridnya berada di Kaisarea Filipi. Lalu terjadi percakapan di antara murid-muridnya dengan dia. Apa yang Yesus tanyakan? Siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Yeremia, ada juga menjawab para nabi. Ini pertanyaan pertama Yesus, saudara. Pertanyaan kedua dia tanyakan, bukan lagi dia bilang siapakah anak manusia itu, tapi dia katakan apa? Siapakah anak ini? Saudara tahu dari murid-murid Yesus siapa yang paling cepat menjawab? Simon Petrus, ayat 16. Simon Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini ketika Simon Petrus menjawab ini bukan hal yang sederhana, karena ini adalah penegasan menunjukkan iman yang luar biasa. Saudara, kalau orang yakini, oh seseorang ini dia begini, ini kan pernyataan iman yang luar biasa. Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, dia percaya dirinya adalah Mesias. Kalau teman mencari tahu arti Mesias ini apa, saudara? Yang dimurapi, datang untuk membawa keselamatan kepada semua orang. Berarti ada yang dia akan buat. Jadi Petrus percaya bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan pada semua orang. Lalu saudara, di ayat 21, sejak waktu itu Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita di Yerusalem, atau dengan kata lain dia akan disalibkan. Tetapi yang menjadi masalah ketika Petrus mendengar hal itu, Petrus apa dia bilang? Dia tarik. Kemudian dia bilang apa? Dia menegur Yesus di ayat 22. Dia katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Saudara, ketika dia menegur ini menunjukkan dia menolak apa ide dari Yesus. Petrus menolak Yesus itu mengalami penderitaan. Padahal sebelumnya Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi ketika Yesus akan melaksanakan itu, Petrus menolak ide dia akan menderita. Dia tidak mau menderita. Petrus tidak mau Yesus menderita dan dia menderita. Dia menolak ide itu. Lalu ayat 23, Yesus pun langsung berkata kepada Petrus, "Enyala iblis." Lihat saudara, sampai di sekeluar kata ini, "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kenapa sampai Yesus katakan ini? Karena sifat mementingkan diri dari Petrus sudah muncul di sini. Itu sama dengan setan, saudara. Petrus tidak mau mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam mengikut Kristus. Tidak mau menderita. Dan Petrus hanya memikirkan diri sendiri. Ya. Dan inilah latar belakang kenapa Yesus mengatakan syarat mengikuti dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Mari kita lihat poin-poin ini, saudara. Pertama, menyangkal diri. Apa maksud kata menyangkal? Dalam bahasa asli Alkitab di Perjanjian Baru, bahasa aslinya Yunani, kata menyangkal adalah aparneomai. Artinya
artinya sangkal sebelumnya, menegaskan apa ini saudara? Melupakan diri sendiri atau melupakan kepentingan dirinya sendiri. Jadi ini bukan hanya menolak dosa, tetapi apa saudara? Menyerahkan untuk ego, ambisi, kesenangan pribadi demi kehendak Kristus. Kalau mau ikut Yesus, mesti serahkan untuk ego. Yang jadi penghalang orang menjadi pengikut Kristus sejati karena orang egois. Contoh dalam Alkitab, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim. Tanah kelahirannya itu Ur Kasdim, saudara, tempat yang aman dan nyaman atau tempat yang penuh dengan banyak pergumulan. Kalau pernah belajar waktu yang lalu, ini tempat yang sama ada. Cuma yang jadi masalah tentang penyembahan berhala. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya demi panggilan Allah. Dia hilangkan DP ego. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa yang hidup dalam dirinya? Kristus. Jadi ketika kita menyangkal diri, kita mengubah prioritas. Keinginan Tuhan selalu mengungguli torang perasaan, torang rencana, torang kepentingan pribadi. Prioritas keinginan Tuhan, bukan torang keinginan. Itu tuh sangkal diri. Kehendak Tuhan yang utama daripada kehendak diri. Saudara, apa yang membuat sampai torang seringkali menurun torang beriman? Karena torang jadi kata hati daripada kata Tuhan. Kata hati daripada kata Tuhan. Sedangkan torang hati ini cenderung berbuat dosa. Dalam buku Stand to Christ halaman 43, menyangkal diri berarti menempatkan kehendak Allah di atas segala keinginan kita sendiri. Bahkan ketika hal itu bertentangan dengan apa? Tuhan hati. Ini tuh dibilang sangkalnya. Ya, sangkalnya. Jangan terlalu ikuti kata hati, tapi mari terlalu ikuti kata Tuhan. Jadi untuk supaya kita menjadi pengikut Kristus sejati, orang perlu ada ini, saudara. Perlu ada ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat 24 ini dijelaskan bahwa perlu orang memikul salib. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan memikul salib? Memikul ini bukan berarti diteral. Orang memikul sama dengan Yesus dan pikul dahulu. Memang tidak mudah juga. Itu salib itu, saudara, berat. Tetapi ini merupakan suatu kiasan yang artinya orang harus mengalami pengalaman untuk memikul beban, menanggung beban. Ini arti kata dari memikul. Jadi ini kiasan. Sementara salib, kalau salib ini dalam sejarah di kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi dipakai untuk apa, saudara? Hukuman. Tolong tahu ini. Selalu kalau dalam di perjamuan dikhotbahkan tentang ini. Salib adalah alat yang dipakai untuk menghukum dengan kejam orang yang melakukan kejahatan. Yesus mengalami ini padahal dia tidak melakukan kejahatan. Difitnah kan? Dalam kebagian sejati halaman 71 dalam Jawa dikatakan, karena inilah dia tidak menghinakan nyawanya, melainkan memikul salib tanpa mengindahkan malu, disiksa hingga mati di atas kayu salib. Berarti saudara, ini salib menandakan adalah lambang penderitaan. Jadi
menjadi pengikut Kristus senang-senang. Kadang-kadang memang saudara yang dikabarkan sekarang ini mayoritas adalah mengenai kalau ikut Yesus pasti akan selalu aman. Ini kan biasa saya itu pernah ada yang katakan mengenai Injil kemakmuran aman. Padahal tidak saudara, orang masih di dunia yang penuh dengan dosa. Untuk menjadi pengikut Kristus sejati, memang orang harus alami kadang-kala. Untuk melawan dosa, ini beban berat. Ini dosa enak. Itu setengah mati melawan. Untuk menerima ketidakadilan dari yang terjadi kepada umat Tuhan, itu berat. Orang mempertahankan kebenaran, maka orang rela tidak melakukan ini karena kebenaran, karena salah. Saya mau tambahkan dalam buku The Acts of the Apostle halaman 160, salib bukanlah penderitaan duniawi, melainkan tanda kesetiaan dalam menghadapi penolakan karena kebenaran. Bukan cuma hanya penderitaan duniawi, tapi tanda kesetiaan dalam menghadapi penolakan karena kebenaran. Karena orang saudara akan mengalami banyak ketidakadilan. Itu ketika orang tahu ini, berarti orang pengikut Kristus sejati. Kalau orang alami ketidakadilan di dalam orang mengikuti kebenaran, ya, tidak gampang. Kadang menolak untuk berkompromi, mesti kehilangan keuntungan karena bertahan untuk mengikut Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, ini salah tulis, mengikut aku. Apa maksud kata mengikut aku di ayat ini? Dalam bahasa Yunani, akolotero, yang berarti berjalan di belakang seseorang menjadi muridnya atau meneladani jalan hidupnya. Jadi arti kata dari mengikut aku dalam ayat ini, Matius 16 ayat 4, kita harus meneladani karakter, kasih, dan ketaatannya. Ya, dan ini harus secara terus-menerus. Dalam buku Talks from the Mount of Blessing halaman 143, mengikut Yesus berarti memandang kepadanya setiap hari, belajar dari kerendahan hati dan ketaatannya. Saat ini kita mau pelajari 3 hal. Syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ini sejati ya. Sampai bilang tadi ada yang sejati, ada yang nyanda. Ini yang sejati. Orang perlu menyangkal diri, memikul salib. Ini bukan pikul salib, tapi ada di dalam menyangkal diri ada beban-beban saudara-saudara yang orang akan hadapi. Kemudian orang datang untuk mengikut Yesus. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati? Kadang-kadang orang hanya suka diberi senang, tapi ketika ada susah, orang selalu bilang, "Susah kita ikut Tuhan." Ketika terjadi ketidakadilan, orang susah kita ikut Tuhan. Bukannya membaik, lebih susah. Saudara, orang senang tidak di sini. Orang hanya pendatang dan perantau di dunia ini. Orang di tempat sebenarnya di surga. Itu kalau orang merasakan penderitaan, orang bersabar. Saya pernah kasih kutipan buat yang lalu. Penderitaan yang orang alami di dunia ini karena kebenaran tidak sebanding dengan apa yang orang akan terima waktu di surga. Saudara, rasa susah di dunia ini karena kebenaran, ingat jo, ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan. Jadi saudara, jangan pernah
pernah menyerah ketika mengikut Yesus. Walaupun ada hal-hal yang mungkin orang rasa orang lebih setia, lebih susah, tapi orang tahu inilah salib yang orang harus pikul. Tapi janji Yesus, dia tidak akan membiarkan kita, ya, tetapi dia akan menolong kita setiap hari. Saya ingin baca satu ayat yang terus baca di ayat bersultan tadi. Saudara, mari kita buka sama-sama Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini apa yang dimaksud ayat ini? Apa gunanya orang miliki semua yang ada di dunia ini, mana nanti orang tidak ke surga? Orang tidak hidup kekal, yang ada di peguna. Lebih baik orang kehilangan segala yang di dunia ini demi Tuhan, tapi orang tahu orang akan hidup kekal. Dalam buku Ellen G. White, Christ of Redemption halaman 177. Barang siapa setia memikul salibnya di dunia ini akan menerima mahkota kehidupan di dunia ia kekal. Tuhan memberkati kita.